Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you still be okay. Oke, baiklah, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian yang kedua. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada KD yang ketiga. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang procedure text atau text procedure. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya halaman 37. What is procedure text? Apa itu procedure text? A procedure text is a text that tells steps on how to do something. Teks prosedur adalah teks yang memberitahu atau menjelaskan langkah-langkah bagaimana dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. It has word signals that include ordinal number like first, second, third, and words that signify sequence such as first, then, next, and after that. Teks prosedur memiliki tanda kata-kata yang mencakup angka ordinal seperti pertama, kedua, ketiga, dan kata-kata yang menandakan urutan seperti pertama, kemudian, berikutnya, dan setelah itu. The sentence mostly starts with a verb as the imperative or command. Jadi, kalimatnya kebanyakan dimulai dengan kata kerja sebagai suatu keharusan atau perintah. Jadi teks prosedur dalam langkah-langkahnya pasti akan diawali atau dimulai dengan kata kerja atau verb. For example, contohnya, to draw a face, first start with a circle, second, draw the eyes, nose, mouth, and the ears. Third, draw the hair. And last, color the face to make it beautiful. Untuk menggambar wajah, pertama-tama mulai dengan lingkaran. Kedua, gambar mata, hidung, mulut, dan telinga. Ketiga, gambarlah rambut. Dan terakhir, warnai wajah untuk membuatnya lebih indah. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh sederhana dari procedure text atau teks prosedur. Oke, silahkan dibuka buku paketnya halaman 63. Nah, di situ ada juga sedikit penjelasan tentang procedure text. The procedure text aims to explain how to do something. Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dalam melakukan sesuatu. Sama seperti definisi yang tadi sudah kita pelajari. To write a good procedure, we need. Untuk menuliskan teks prosedur yang baik, yang kita butuhkan adalah yang pertama, title or goal, yaitu biasanya menggunakan how to bla 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 gitu ya. Judul atau tujuan. Bagaimana dalam membuat bla bla bla. Contohnya seperti itu. Kemudian materials, ingredients, and or equipments. Bahan atau peralatan. Misalnya dalam membuat apa, peralatan atau bahan yang kita butuhkan apa saja. Kemudian yang ketiga, number steps. Short, clear, and ordered. Jadi yang ketiga adalah langkah bernomor atau langkah berurutan yang dijelaskan secara pendek, jelas, dan teratur. Kemudian use verbs, menggunakan kata kerja. Nah, jadi dalam kita menuliskan procedure text harus ada judul atau tujuannya, kemudian ada bahan-bahan atau materialnya, kemudian ada langkah-langkahnya, dan yang terakhir harus menggunakan verb atau kata kerja. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan tentang procedure text atau teks prosedur.
Berikutnya, lampion Betawi or Betawi lantern. Silakan dibuka buku paketnya halaman 33. Lampion Betawi is a kind of decoration lamp that is made out of paper. Lampion Betawi merupakan sejenis lampu hias yang terbuat dari kertas. It usually uses red paper. Kertas yang digunakan biasanya berwarna merah. There is a candle or light bulb inside the lampion. Di dalamnya terdapat lilin atau lampu sebagai sumber penerangan. It is to illuminate a room or a place. Lampion bertujuan untuk menerangi ruangan atau tempat. It is usually displayed during Chinese New Year Festival. Biasanya lampion Betawi dipasang saat perayaan Imlek. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang lampion Betawi or Betawi lantern. Kemudian pada halaman 35 di situ ada contoh procedure text yang lengkap, yaitu how to make Betawi lantern. Bagaimana cara membuat lampion Betawi atau lentera Betawi. Bisa kalian simak di situ. Yang pertama ada goals atau titelnya, yaitu how to make Betawi lantern, cara membuat lentera Betawi atau lampion Betawi. Kemudian yang kedua, di situ ada bahan-bahannya. Yang pertama, di situ ada tools ya. Yang pertama ada scissors, gunting, paper, kertas, kemudian marker, spidol, ada rope atau tali, glue, lem, dan light bulb atau bohlam. Berikutnya setelah bahan-bahan atau alat-alat, ada langkah pembuatannya atau steps. Nah, bisa diperhatikan di situ yang pertama menggunakan ordinal number, yaitu First, draw picture in the paper using the marker. Pertama, buatlah gambar di kertas dengan menggunakan spidol. Kedua, second, fold the paper like a fan. Kedua, lipatlah kertas itu seperti kipas. And then third, bring the edges of the paper to fold into circle and then glue it. Ketiga, rapatkan pinggiran kertas itu menjadi lingkaran. Pada buku paket ada gambarnya di situ, bisa kalian simak juga langkah-langkah dan sesuai gambarnya. Kemudian fourth, cut another paper into two circles as the base and the cover of the lantern. Keempat, guntinglah kertas lain menjadi dua lingkaran. Lingkaran sebagai dasar dan tutup lentera atau lampion. Jadi di atas dan di bawahnya lentera atau lampion menggunakan kertas ini, kertas yang berbentuk lingkaran. Kemudian fifth, put the circle paper at the bottom of lampion and stick it using glue. Kelima, letakkan kertas lingkaran di bagian bawah lampion dan tempelkan menggunakan lem. Nah, itu tadi sama ya, kurang lebih sama yang langkah keempat untuk menutup bagian bawah lampion. Kemudian sixth, poke two small holes at the top part of the lantern. Keenam, buatlah dua lubang kecil di bagian atas lentera atau lampion. Gunanya adalah untuk memasangkan tali agar bisa digantung. And then seventh, cut the rope and attach it to the lantern. Ketujuh, potong tali dan lampirkan ke lentera. Nah, ini dia fungsinya lubang tadi. Kemudian last, atau terakhir, insert a small electronic candle
and the light bulb in the lantern. Terakhir, masukkan lilin elektronik kecil ataupun lampu bohlam dalam lentera. Nah, jadi kalian bisa menggunakan lilin elektronik yang menggunakan baterai, kemudian diletakkan di dalam lampion atau lentera itu. Nah, itu dia contoh teks prosedur, yaitu dalam membuat lampion Betawi or Betawi lantern. Contoh lain dari teks prosedur ada pada halaman 60, yaitu How to play Damdas 16 batu. Silakan bisa kalian simak sendiri ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian membuat lampion Betawi atau lentera Betawi. Perhatikan pada langkah pembuatan yang sudah dijelaskan. Nah, tadi ada contoh how to make Betawi lantern. Di situ ada alat-alatnya, kemudian langkah-langkah dalam membuatnya. Perhatian, silakan kalian ikuti saja langkah-langkah yang ada pada teks prosedur tadi. Kemudian tidak wajib untuk menambahkan lampu atau lilin dalam lampion. Jadi kalian tidak harus menambahkan lampu atau lilin elektronik pada lampion. Tapi jika ada, tidak apa-apa untuk kalian masukkan ke dalam lampion. Kemudian kirimkan foto kolase. Yang pertama foto saat kalian membuat lampion. Kemudian yang kedua adalah foto saat memegang hasil jadi lampion yang telah kalian buat. Jadi dalam foto kolase itu ada dua foto. Yang pertama adalah foto saat kalian membuat lampion. Kemudian yang kedua adalah foto saat kalian memegang lampion yang sudah jadi hasil karya kalian. Oke, itu tugasnya. Silakan diperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan. So that's all for today. Before we end our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, stay safe, stay healthy. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.